Oke, di sini akan dijelaskan cara menggunakan tahap-tahap dalam program untuk SPM-nya. Pertama di bagian training dan testingnya nanti. Dan di sini ada database yang digunakan. Bentar. Database-nya. Jadi untuk SPM kita gunakan database ada SPM testing, noise-nya, TR, SVM noise, SVM data, SPM. Jadi SPM ini nanti untuk data awal untuk di training disimpan di sini. Terus SVM data ini nanti untuk testing. Dan ini SVM noise ini nanti ke waktu mau di training jika ada data noise dimasukkan di sini ke sini. Dan nanti waktu perhitungan eliminasinya masuk ke dalam hitung SPM. Jadi eliminasinya kan ada berapa tahap itu ya, dari untuk mendapatkan mulai dari W1 sampai ke W6 ya nanti semua akan dicari. Oke. Nah, yang pertama waktu di program pada waktu SPM training yang ini pembelajarannya pada waktu form load akan dipanggil koneksi. Jadi ini berfungsi untuk melakukan konektivitas ke akses database tadi. Kita cari di sini public void-nya itu yang bernama koneksi. Nah, ini dia. Ini untuk melakukan koneksinya. Jadi kita akan koneksikan ke dalam akses 2007 yang bertipe ACCDB. Setelah itu pada waktu di browse ini biasa mengambil data setnya, lalu dia akan dimasukkan ke dalam data grid yang biasa digunakan. Nah, setelah itu pada tombol mulai, nah pertama di sini akan kita panggil sebuah public void hapus. Jadi void hapus ini berfungsi untuk mereset tabel-tabel yang bersangkutan untuk training. Misalnya kalau kita buka itu, ini dia. Yang pertama dihapus itu yang di reset itu adalah tabel SPM-nya, hitung SPM, bobot, sama bias. Jadi ini salah satu yang digunakan pada waktu training. Jadi bias ini nanti tempat menyimpan biasnya. Hasil nilai biasnya ini nilai bobot W1 sampai W6. Jadi setiap kali mau dimulai pelatihan di reset dulu semua. Jadi fungsinya ada di dalam hapus. Oke, setelah hapus tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke dalam public void yang bernama transfer. Jadi kalau kita lihat di sini transfer. Nah, ini fungsinya untuk dari mengirim data dari data grid ini tadi nantinya ke dalam database. Jadi fungsi transfer itu menyimpan kembali isi data grid ke dalam database kita tadi, terutama ke dalam tabel SPM. Jadi dia akan dimasukkan. Lalu di sini akan dicek dulu banyaknya berapa baris, karena kan permasalahan SPM itu waktu pembelajaran kalau bisa sih datanya jangan ganjil. Jadi di sini dicek dulu. Ini variabel banyak ini menampung berapa banyak baris yang ada. Baris data. Jadi dicek. Jika baris datanya genap, berarti kan di sini jika banyak itu dimoduluskan 2 sama dengan 0, berarti kan ini genap, maka datanya akan dikurangi 1 baris. Misalnya kalau datanya 10 akan dikurangi 1 aja, jadi udah pasti ganjil, jadi 9, jadi itu akan disimpan. Jadi kalau tidak, else, maka dia akan langsung disimpan aja semua kalau dia ganjil. Nah, jadi ini proses transfer ke dalam database. Jadi ini dimana kelihatan transfernya di dalam ini. Dia akan lakukan perulangan. Setiap perulangan itu membaca barisnya. Nah, ini fungsi untuk menyimpan ke dalam database sesuai dengan field yang ada. Field 0-nya. Nah, ini juga. Lalu setelah ditransfer, ada fungsi noise. Kita buka public noise-nya. Ini. Nah, noise ini untuk mendeteksi database yang tadi sudah masuk dalam tabel SPM ini. Yang ini. Tabel SPM yang ini. Dia akan deteksi mana data-data yang dianggap noise. Jadi ini perintahnya. Berarti dia akan buka dulu. Dia akan buka semua isi dalam tabel SPM tadi yang sudah dikirim, yang sudah ditransfer. Lalu dilakukan setiap perulangan yang ada, setiap data yang dicek. Ini. Yang ini.
Ini fungsi untuk mengecek setiap baris. Jadi akan dia cek, dikondisikan jika di semester di field semester 1 jika isinya garis hubung saja, berarti itu dianggap noise, maka dia akan dioper. Jadi ini akan dimasukkan ke dalam tabel SPM underscore noise, lalu akan dihapus dia. Ini yang berhubungan, yang terkena noise tadi akan dihapus dari SPM, lalu akan dikirim ke tabel SPM noise. Ini dia perintahnya. Ini untuk memasukkannya ke dalam SPM noise. Setelah dimasukkan SPM noise, sudah pasti harus dihapus dia dari dalam SPM, karena dia tidak akan bisa diuji nantinya. Gitu juga ini di semester 2, jika ada baris ini dianggap noise. Jika ada juga semester 3 ada garis hubung aja dianggap noise, garis hubung noise sampai ke semester 6 noise-nya yang ada. Nah, setelah noise selesai dikerjakan, kita lagi mulai tadi, maka ada public void ubah. Nah, ubah itu kita buka. Nah, ini dia. Nah, fungsinya ini adalah mengkonversi, merubah isinya. Karena kan di situ kan kita sudah gunakan yang ini di teori, bahwa kalau dia LTW ataupun LT, dia harus dirubah menjadi seperti ini. Ini kan dia -1 LTW. LTW itu kan +1, LT itu -1. Jadi akan dirubah menjadi minus setiap IPK-nya. Lalu kalau di LT dia pasti -1. Jadi ini dia fungsi untuk merubahnya. Jadi dia cek lagi kembali tabel SPM keseluruhan. Dia akan buka baris per baris. Dia cek keterangannya itu, ini LT tadi. Jika ada keterangannya LT, maka baris yang bersangkutan akan diupdate nilainya menjadi ada minusnya. Supaya nanti untuk bisa diseleksi. Ada minusnya sampai ke nya menjadi -1. Karena tadi kalau LT -1. Ini dia. Pada kolom cat yang ini tadi, ini awalnya waktu setelah ditransfer ini cat LT, setelah diubah yang LT menjadi -1, LTW menjadi 1. Oke. Nah, ini dia barisnya itu. Nah, ini untuk mendetek ataupun merubah datanya. Kalau dia LTW +1, jadi kalau ini LTW jadi 1 ataupun positif kan, sama aja. Nah, itu dia. Jadi setiap baris akan dicek apakah dia LT atau LTW. Kalau dia LT berubah jadi -1, semua minus dan keterangannya jadi -1. Kalau dia LTW semua positif biasa aja, lalu keterangannya LT. Nah, setelah dia diubah, lalu kita masuk ke seleksi pertama. Seleksi tahap pertama, yaitu yang waktu dibuat di teori ini, yang ini. Seleksi pertama itu nih. Sebelum eliminasi W6 yang ini. Sebelum kita lakukan eliminasi nanti di W6, W ini kan gitu. Nah, sampai di mana ini W6. Nah, ini sampai di sini. Ini kan seleksi tahap awal ini. Setelah ini selesai kan baru dieliminasi hasil-hasil dari ini semua. Hasil dari ini semua nantinya kan akan dieliminasi di bagian ini. Dia akan eliminasi W6, dia akan eliminasi W5, 4 sampai 2. Ketika di 2, carilah W1-nya kan gitu. Oke, berarti di L1 itu kita lihat dulu eliminasi satunya. Nah, di sini disediakan beberapa variabel. Ada bertipe double yaitu X1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Z. Nanti ini digunakan untuk hitung-hitung eliminasinya. Ini untuk menyimpan query database, ini untuk database juga. Oke. Di sini diperintahkan untuk mengecek semua, buka semua isi dari tabel SPM. Lalu setelah dibuka ini, dia akan baca setiap baris yang ada, dioper ke dalam array. Array yang ini W1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dan B ini saya letakkan di paling atas. Jadi dia bisa digunakan di setiap public. Jadi dia bersifat global. Ini dia W1, saya buat arraynya nanti bisa dinaikkan, bisa buat 100. Jadi bisa kita naikkan aja nanti entah 200 sampai 500 kapasitas indeksnya. Nah, di sini mana tadi dia. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam array, lalu di sini ada perulangan untuk melakukan eliminasinya. Nah, disinilah tahap eliminasi pertama tadi. Ini, jadi
dia akan panggil W1 seperti ini kan. Kita lihat kalau secara teori di for ini dia akan mulai dari 1 sampai dengan nilai ini menyatakan banyak baris tadi. Kalau I kurang 2 berarti kan kalau datanya ada 7, 6 yang akan dihitung. Kenapa 6? Karena di sini kan tahap perhitungan awalnya itu kan gini. Pada data pertama akan dieliminasi dengan data kedua, lalu setelah ini selesai kan 2 ke 3. Jadi ibarat data terakhir di tahap ini akan dieliminasikan juga dengan data ketiga, baru data 3 ke 4. Jadi otomatis ini ada 7 data. Ini kan dia. Jadi kalau 7 data disilangkan seperti ini terus kan pasti datanya jadi kurang 1. Hasil eliminasi ini kan akan dikurang 1. Ini dieliminasi dengan ini dieliminasi ini dieliminasi dengan ini, lalu ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Hasilnya kan pasti jadi 6. Pasti berkurang 1 data dari data awal yang 7 ini. Nah, disitulah fungsinya di sini. Maka saya kurangi 2. Karena sudah pasti dari data pertama pasti akan kurang 1. Makanya di sini dibuat misalnya datanya 7, kita anggap datanya 7 dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Ini kan setelah selesai ini kan I-nya kan bertambah lagi. Misalnya dia 7. Pada saat terakhir, perulangan terakhir, I-nya kan menjadi 8. Jadi otomatis supaya berjadi 6, saya kurangi 2. Oke. Nah, ini dia kok dioper ke variabel global, variabel lokalnya x1 isi array tadi ini. Jadi x1, x2 akan menampung, x1 itu akan menampung W1 indeks J dikurang W1 indeks J tambah 1. Artinya seperti ini. Yang ini tadi. Data pada array 1, indeks 1 akan dijumlahkan, ini akan dikurangkan dengan data pada array indeks 2. Maka ini saya jadikan tambah 2. Nilai awal kan sekarang 1. 1 ditambah 1 jadikan 2. Jadi pas seperti ini. Kurang kan yang jadinya kurang. Maka saya buat jadi 6. Oke. Ini dia tahap eliminasinya. Lalu ini Z ini menampung ket tadi yang minus 1 ataupun 1. Lalu isi hasil dari ini disimpanlah itu. Ini kenapa 6 ya? 6 karena patokan kita kan ada semester 1 sampai 2 sampai semester 1 sampai 6. Jadi ada 6 W nantinya. Jadi disimpanlah kembali semua tadi ini hasil hitungan ini ke dalam database lagi, tapi dia akan dioper ke dalam hitung SPM. Ini dia field-field yang ada di situ. Maka dia akan masuklah yang tadi. Jadi ini value-nya akan dimasukkan ke dalam itu X1 2 3 4 5 6 dan Z. Dan ini ada B, kenapa? Karena di awal kan mau yang kita eliminasi adalah B-nya. Biasnya, karena B-nya kan bernilai 1. Ya, jadi kita anggap habis saja dia gitu kan. Nah, terus itu dia. Lalu disimpan, ini fungsi untuk menyimpan ya. Ini kan tadi perintah query. Setelah query dimasukkan, jalankan query-nya. Yang 2 baris adalah fungsi untuk menjalankan query. Nah, setelah mendapatkan data awal, eliminasi awal, kita lanjut ke sini. Eliminasi untuk yang ini tadi. Untuk mendapatkan eliminasi W6 sampai W2. Lakukan eliminasi untuk data bobot W6 sampai ke W2. Yang ini sekarang itu. Ini dia. Saya menurut ulangannya 6, mundur ke 2. Karena saya ikutin ini. Kita akan mengeliminasi bobot pada semester 6 sampai ke semester 2. Lalu saya panggil L2. Jadi setiap perulangan akan memanggil sebuah public void L2 yang memiliki parameter dari K. Yang ini. Nah, itu dia. Ini akan dipanggil. Jadi akan dipanggil L2 dengan isi 6. Jadi kalau kita buka L2-nya, ini dia. Nah, penampungnya adalah TP yang isi tadi, K tadi. Ini variabel sama seperti yang tadi di L1, nggak jauh beda. Nah, tapi dicek if TP-nya, jika isinya untuk mengeliminasi 6, W6, artinya ini adalah W6, maka dia akan lihat lagi. Dia akan buka lagi data pada hitung SPM.
hitung SPM, hasil hitungan L1 tadi, tapi dengan SW. SW itu artinya status eliminasinya di mana. Di sini, ini kan B. Ini kan tadi tahap awal ini, B ini. Jadi dihitung, dia akan buka lagi semua hasil seleksi biasnya untuk eliminasi biasnya. Yang ini tadi kan berarti kan ini 89 ini kan hasil hitungan yang di atas ini tadi. Yang ini. Nah, ini dia kan. Ini 89 untuk eliminasi W6. Nah, ini dia. Makanya digunakan seperti ini. Buka semua hasil eliminasi untuk bias. Where status eliminasinya itu pada waktu si bias, masih si B. Nah, ini dia. Kayak tadi lagi. Ambil semua data W1, W2, 3, 4, 5, 6 yang ini tadi. Hasil hitungan untuk B-nya, biasnya. Semua barisnya akan dimasukkan. Tiap perulangan akan mengerjakan ini, memasukkan ini. Jadi kalau misalnya ini tadi ini datanya ada untuk B-nya kayaknya ada banyak ini. Ini ada 477 baris data. Jadi kalau misalnya saya blok ini khusus B aja, terus ini ada sekitar sini 82 baris untuk B eliminasinya. Dia akan ditampung semua. Jadi ada arraynya ada sebanyak 82. Karena tadi W1 sampai W6 kita buat indeksnya 100, masih sanggup. Nah, setelah dimasukkan ke dalam array lagi, jadi array yang tadi dihapus, masukkan yang baru lagi. Lalu sini ada perulangannya. Sama seperti tadi. Sama seperti di L1. Tapi bedanya di sini saya akan kalikan karena dia mau kita eliminasi di si W6. Berarti saya akan kalikan setiap W-nya, setiap W1 sampai W6 dengan bobot W6 yang plus 1. Ya, dan dikalikan juga dengan itu juga. Jadi keterbalikan sama seperti ini kan. Kalau yang di sini kan W6 ini kan plus 4,47, ini minus. Jadi semua ini akan dikalikan dengan ini. Dan yang ini semua akan dikalikan dengan minus ini. Nah, itu jadi supaya W6-nya tereliminasi. Jadi otomatis nanti kan W6 sudah kita netralisir, sudah 0. Sudah tereliminasi, jadi tinggal W1 sampai W5. Nah, ini dia tadi. Ini kan indeks 2 artinya kan. Indeks 2 itu kan yang ini. Ini indeks 2, jadi otomatis jadi indeks 1 lagi. Karena di reset lagi tadi. Kita hapus lagi semua arraynya, timpa dengan yang baru. Ini indeks 1 untuk eliminasi W6 ya. Ini indeks 2. Jadi otomatis kan ini semua akan dikali dengan W6 indeks 2 yang ini. Yang ini semua akan dikali W6 indeks 1. Nah, gitu dia. Nah, setelah dihitung semua hasilnya, simpan lagi balik ke hitung SPM. Data-datanya ini masuk, tapi nanti di SW, di bagian SW kita berikan status ini adalah nilai untuk seleksi W6. Nilai ini semua nanti untuk hasil seleksi di eliminasi di W6. Jadi otomatis nanti kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Ini nilai hasil dari eliminasi yang di atas ini tadi, yang ini. Inilah semua dia. Dari 48 data, 82 akan pasti berkurang lagi. Dari 82 data akan berkurang menjadi 81. Jadi ini W6 ini ada sebanyak 81 hasil eliminasi ini. Ini dia. 163. Sekarang udah pada baris ke 163. Nah, begitu juga terus. Berarti naik perulangan yang di L1 tadi menaik lagi jadi 5. Kalau untuk eliminasi 5 ini dia. Sama seperti eliminasi 6, dia akan buka tabel pada seluruh hasil hitung SPM pada eliminasi ke-6 tadi, hasil eliminasi ke-6. Masuk lagi, kalau ini kan tetap 0 mau dikalikan berapapun kan tetap 0 nanti hasilnya. Jadi biar aja dia kosong di situ, nanti hasilnya nanti dia jadi 0 seperti ini. Ini tadi kan yang 0 W6. Pada bias tadi yang kosong itu nggak ada, masih biasa, kita akan hanya menghapus biasnya ini. Tapi pada saat di W6 ini
otomatis ini sudah netralisir, sudah dikosongkan semua. Saya buat gitu aja biar nggak repot kita. Kosongkan semua. Pada waktu nanti W5 sudah pasti bobot W5 akan kosong juga karena dia kan akan dieliminasi. Yang mau dieliminasi adalah si W5. Nah ini dia. Agak berbeda dengan teori karena ini kan terlalu acak pilihan. Mau yang mana ya saya eliminasi gitu. Mau saya kalikan, tapi biar enak, biar cepet. Ya buat gitu. Kalau di W6 mau eliminasi berarti 6 ini akan kita eliminasi. Kita akan netralisir, kita akan nolkan. Kalau di W5 dieliminasi, di nolkan semua. Oke, jadi ini dia hasilnya. Dia akan buka di W6. Lalu setelah dihitung, setiap perhitungan, setiap baris itu akan dimasukkan ke dalam hitung SPM lagi. Tapi SW-nya sekarang di W5. Ya, karena kan kita mau eliminasi 5. Pada eliminasi 4 seperti itu juga. Sama. 4, 3, 2. Jadi dia. Sampai kedua sama. Nah, setelah W kedua, setelah selesai L2 ini dikerjakan, yang kita buka ke L1 tadi, setelah ini selesai dilakukan perulangan untuk menghitung eliminasi keduanya, lalu kita buat cari W1. Kita akan cari bobot pertama. W1-nya sama seperti di teori ini tadi. Yang mana tadi dia? Eliminasi W2, W3, W2. Yang ini. Ini untuk mendapatkan W1. Ini kan waktu eliminasi 2 selesai, langsung cari W1-nya, kan gitu ya. Nah, itu dia ini dicari W1. Kita cari publiknya itu cari W1. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mencari ambil biasnya. Di sini tadi. Setelah selesai L1 semua dikerjakan, di dalam L1 ada perulangan berapa kali. Sekarang kita ambil biasnya. Ini. Nah, ini dia. Ambil bias untuk yang ini tadi. Ini. Nah, di sini saya ambil satu data aja dari tabel SPM, data latih awal. Nah, setelah didapat itu, jadi kita ini hanya mengambil satu data. Saya tidak menggunakan while. Kalau while berarti kita buka baris per barisnya. Dia saya ngambil satu data aja, mengambil data semester 1, semester 6, dan keterangannya -1 atau 1. Nah, yang pertama XTP ini, X ini, dasar dari sini bukan dari atas. XTP menampung hasil kali ini tadi. Ini, dia menampung ini dulu. Baru nanti kan hasil kampung ini kan akan dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan hasil ini, kan gitu. Nah, ini saya lihat, saya masukkan. Jadi, nilai W1 akan dikalikan dengan B1, W2 dengan B2. Dikalikan. Kan gitu ini ya. Nah, ini dia akan mengkalikan. Ini, saya ganti aja nanti di program tadi ada salah ini. Diganti dengan kali silapan. Seperti ini. Ganti nanti ya. Oke. Kenapa saya buat di sini plus? Padahal di sini kan kalau datanya minus kan dia minus, kalau dia plus plus. Nah, saya berpikir kalau positif ketemu negatif kan tetap negatif dia. Ya kan? Kalau negatif saya ketemu dengan negatif, udah pastinya dia jadi positif. Jadi saya buat di sini positif saja. Jadi kalau nilai X2-nya negatif, sudah pasti nanti kan berubah menjadi negatif dia. Jadi saya buat penghubungnya itu adalah positif. Mau dia positif, mau negatif, minus atau mau 1. Kalau dia minus, pasti kan ini berubah jadi minus juga nanti nih. Isinya ini kan kalau dia minus 1 kan ini semua X-nya ini kan minus. Jadi kalau minus ketemu positif jadi minus. Nah, setelah dapat XTP-nya, barulah ini dikurang dengan ini. Bukan dibagi tadi ya, sorry. Minus 1 akan dikurang dengan ini. Karena dia positif pindah ke sini kan jadi kurang. Minus 1 dikurang 55, minus 1 dikurang 55,43 kan jadi 56,43. Jadi tetap saya gunakan tadi di sini penghubungnya. Nah, itu dia biasnya. Bias dikurang XTP. Jadi kalau dia negatif, XTP-nya pastikan menjadi positif. Tapi kalau dia positif menjadi kurang. Nah, itu dia. Dapatlah biasnya lalu simpan ke dalam tabel bias. Isinya hanya satu pasti, biasnya hanya satu. Nah, itu dia. Dapat bias,
berarti tahap pembelajaran sudah selesai. Sini. Tahap pembelajaran sudah selesai. Semua sudah dapat. W1 sampai W6 sudah dapat. Eliminasi semua sudah selesai. W1 sampai W6 sudah dapat. Bias sudah dapat. Berarti tinggal ke testing. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke testingnya. Berarti tahap untuk training ini sudah selesai. Jangan lupa tadi dirubah ya. Yang di bagian ambil bias. Ini tadi kesilapan. Saya buat tambah, ganti jadi kali. Karena dia akan mengkalikan nilai W6 dengan bobot yang bersangkutan. Nah itu, kalau dijalankan ini, setelah saya jalankan, saya start. Programnya, saya latih. Seperti ini, saya gunakan aja datanya yang seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data, biar agak cepat ngerjainnya kan. Nah, waktu form load tadi, berarti kan semua di reset. Nah, yang ini tadi. Nah, saya jalankan. Oke, jadi kalau kita cek database-nya, di dalam SPM 7 data, tadi kan ratusan ya. Ini saya uji aja sederhananya aja biar nggak repot kita. Nah, ini dia. Lalu di SPM hitung SPM. Ini dia sudah dapat. Ini B-nya, bobotnya. Bobot B1 ini dia sudah dapat. Bias ini dia. Minus 0,52. Nah, itu dia untuk tahap uji data, klasifikasinya, trainingnya. Oke, gitulah dia hasil jalannya. Oke, setelah training tadi sudah selesai, nah sekarang kita akan masuk ke bagian testing SPM-nya ini, di bagian ini, Solution Explorer-nya. Di testing SPM, nah, tampilannya, lalu kita lihat di waktu di form load, ini kita lakukan koneksi sama seperti tadi. Lalu ada RST, ini sama seperti yang di trading untuk mereset semua tabel yang dibutuhkan dalam testing. Nah, ini yang di reset, dihapus, dikosongkan ketika mau dijalankan testingnya, semua dihapus dulu. SPM noise TR ini artinya data yang mau di testing yang ada noise-nya. Jadi nanti tempat SPM-nya, data testingnya. Lalu nanti yang di sini adalah hasil dari testingannya yang muncul. Jadi nanti report kita nanti dari ke sini, output dari testing SPM-nya. Nah, itu yang waktu form load. Waktu form load jalankan koneksinya, lalu reset semua tabel yang diperlukan untuk menghitung testingnya. Nah, pada waktu tombol mulai, di sini ada transfer sama ubah. Nah, transfer sama ubah ini sama seperti yang di training tadi. Transfer ini memasukkan ke database kita isi dari data grid itu tadi. Transfer. Oke, ini transfernya. Sebentar. Nah, ini sama seperti di training tadi, untuk memasukkan datanya ke database. Tapi ini bedanya ke SPM data. Ini dia. Selesai disimpan semua barisnya, masuk, kita panggil noise. Jadi noise ini sama seperti di training. Nah, ini dia menoise, mendeteksi ada garis hubung aja di dalam tabel ini salah, ini nanti ganti ini ke SPM apa tadi di transfer, ini SPM data, jadi ganti ke SPM data waktu diubah jadi SPM di noise. Nah, ini jadi ganti SPM data.
Jadi lihat di sini di SPM data itu ini dia. Nah, SPM data. Nah, baru sepertinya ada yang tambah ini. Oh, enggak ada. Ya, ini ganti nanti get-nya jadi get data. Karena kan di sini get-nya itu get data namanya. Baru di name juga nih name data buat, karena di sini filenya name data. Nah, terus itu sama seperti ini semua nanti di bawah ini juga name data. Ini lagi SPM data ini, jangan lupa nanti diganti. Oke, nah itu dia noise-nya. Setelah dia dari noise, setelah selesai ditransfer kan noise, baru ubah sama. Ubah ini sama seperti di training, merubah yang kalau LT tadi jadi negatif, kalau LTW jadi positif, yang ini tadi nih. Dan dia jadi minus 1, ini jadi minus, ada minus di depannya. Nah, setelah ubah selesai dijalankan, baru ini tampil biasa, mengambil ini, fungsinya ini untuk menampilkan isi dari tabel SPM data ke dalam data grid kita. Nama data gridnya DGV. Jadi ini hanya sekedar menampilkan saja isi dari tabel kita ke data gridnya itu lagi. Lalu ini hitung. Nah, di sini inti dari testingnya dihitung. Nah, ini kita gunakan variabel ini x1, x2 sampai x6, hasil W pangkat marginnya, keterangannya. Lalu ini tipenya double, lalu ini ada array, saya buat 100, nanti bisa kalau dinaikkan lagi kalau kebutuhannya besar kan itu. Terus yang pertama dibuka dulu bobot tadi berapa, bobot dari setiap W1 sampai W6, dia yang mengambil itu lalu disimpan ke dalam WI. I nya kita gunakan indeks sebagai ini, si I kita gunakan sebagai indeks. Nah, jadi si W indeks I akan menampung nilai bobot dari W1 sampai W6. Lalu setelah itu ini hanya untuk menghitung margin, kemarin aku lihat hanya ngetes aja ini, hanya ngetes marginnya berapa. Lalu ini cek yang ini untuk mengambil nilai bias, tadi ini untuk bobot, ini nilai bias, karena nanti kan dia digunakan di sini di teori tadi kemarin untuk testingnya. Ini kan dipanggil semua ini bobot kan, itu ini W1 sampai W6 ini, lalu biasnya nanti kan kita gunakan yang hasil tadi, ini dia kan. Nah, ini dia diambil biasnya hanya satu data. Ini saya tidak gunakan while, ini tadi pakai while, berarti ini saya ambil satu data saja, saya masukkan ke dalam bias indeks 1 karena cuma satu. Nah gitu. Lalu ini ada variabel NA, tipenya double. Nah di sini saya ambil datanya dari SPM data yang tadi udah masuk ke database, saya keluarkan lagi, saya ambil datanya untuk diuji, jadi semua masuk ke X1, 2, 3, 4, 6 sesuai fieldnya, X1 ke semester 1, X2 semester 2, X3 semester 3, X4 semester 4, X5 semester 5, X6 semester 6.
dan ket itu dari untuk keterangan data yang -1 ataupun 1 tadi. Nah, lalu kita ujilah, ikuti rumus ini tadi. Nilai ini nilai X1 dengan bobotnya. Ini bobot dikali dengan nilai IP-nya. Dan ini dia, ini bobotnya dikali dengan X1 yang ini tadi data dari database kita. Ini dia. Kalikan semua lalu dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Kembali lagi tadi, kalau dia pun misalnya minus, sudah pasti nanti kan ini jadi minus kan. Ini kan kebetulan dicoba datanya yang positif 1. Jadi kalau negatif kan ini jadi kurang nanti semua kan. Nah, kan gitu. Jadi saya gunakan konsep tadi, kalau minus ketemu plus pasti minus juga gitu kan. Kalau ininya minus, hasil dari ini nanti misalnya minus, pasti ini kan jadi minus kan gitu. Nah, dapatlah ini hasilnya, lalu dicarilah nilai akhirnya, kan berarti sebentar, nilai akhirnya adalah hasil hitungan ini akan dikurangkan dengan bias kita tadi yang ada, yang sudah kita training. Jadi hasilnya ini akan dikurangi dengan bias yang ada. Ini lihat, kalau dia minus, saya buat aja langsung. Kalau cutnya minus 1, berarti dia kita kurang, kan gitu ya. Karena ini tadi, ini kalah plus, jadi tambah 1 dia. Ini kan jadi plus. Ini karena bobotnya ini kan minus ini di situ. Nah, jadi kalau dia plus, plus juga itunya. Nah, ini kalau minus. Nah, ini kalau plus. Jadi hasil ditambah bias. Apakah hasilnya? Nah, itu dia. Lalu setelah dihitung, dapatlah NA, semua nilai akhirnya. Simpanlah itu ke dalam SPM testing. Jadi ini ibarat tempat menyimpan hasil testingan tadi. Dapat menyimpan hasil uji yang ini. Disimpanlah dia ke dalam. Nah, seperti itu. Lalu setelah selesai itu dipanggil tampil 2. Ini kan berarti kan pengujian telah selesai dilakukan. Nah, itu dia. Nah, isi tampil 2 itu adalah ini menampilkan hasil uji testingnya ke dalam data grid kedua. Data grid DGV2 itu yang ini DGV2 nih. Nah, terus balik lagi coding tadi, tampil 2. Setelah itu hitung tadi udah, baru persentasenya. Nah, di persentase itu hanya mengecek mana yang cocok. Nah, ini dia. Ambil lagi data dari SPM data testing kita tadi, data awal testing, lalu buat seperti ini. Nah, persentasenya seperti ini. Di dalam waktu mengambil data pertama dari SPM data, lalu dicari lagi data di SPM testing, hasil testing tadi, disamakan where nim test, ini kan nim test di sini, sama dengan nim pada tabel ini. Jadi disamakan nim A dengan nim A, apakah sama? Ada, kalau ada lakukan. Jadi dia ini artinya if rd2 titik hero menyatakan ada baris nggak itu yang sesuai dengan perintah ini. Nah, jadi cmd2 ini menjalankan perintahnya. rd2 membaca baris, lalu dicek apakah di rd2 ada baris, apakah di rd2 sesuai dengan perintah ini. Nah, kalau ada, ini saya buat ada variabel target sama variabel nilai. Target adalah keterangan data. Keterangan data ini berasal dari ini tadi kan, dari tabel SPM data. Lalu nilai itu diisi oleh nilai. Nilai ini berasal dari SPM testing. SPM testing itu ini dia. SPM testing. Nah ini nilai ini. Jadi ini yang dibandingkan dengan SPM data dengan yang ini. Nah, dibandingkan. Jika nilai hasil uji testing lebih besar sama dengan target artinya yang ini tadi. Ini target. Ini. Jika lebih besar, berarti dia benar.
ya kan? Jika lebih besar dia benar, kalau tidak dihitung. Jadi itu udah berputar deh terus, dia mengikuti banyak data ini, bertukar. Misalnya NIM-nya 1, apakah NIM 1 ada di sini? Ada, dites lagi, diuji lagi, apakah nilainya lebih besar sama dengan yang sudah ada targetnya? Jika ya, naikkan nilai kebenarannya. Ini ke dalam variable tot. Nah, setelah selesai dicek setiap data dari SPM data, baru dihitung persentasenya. Persentase sama dengan total yang benar dibagi banyak data testing dikalikan 100. Lalu kita tampilkan keterangannya. Nah, itulah hasil akhir dari programnya. Jadi kalau kita tes ulang, misalnya saya lakukan testing ini. Nah, saya ambil data ujinya, saya ambil yang ini. Nah, ini dia. Nanti bisa dicoba data testing yang beda, tapi kita hanya coba ini aja dulu, jalan atau tidak. Nah, kalau dimulai, nah pengujian telah selesai dilakukan, ini hasilnya. Lalu persentase korelasi 80%, ya jelas 8%. Pada NIM 81399 belakang ini, dia di data testing itu -1. Waktu diuji dengan SPM hasilnya 3,41. Jadi dia tidak lebih besar sama dengan -1. Ya, karena dia sudah positif kan. Kalau dia lebih besar ini pasti kan di atas ini lagi angkanya. Di bawah ini. Kalau di atas bahkan lebih kecil dari ini gitu. Nah, ini juga kan yang -1 ini pada NIM 710 ini hasilnya 0,18 positif. Ini minus. Tidak lebih besar. Karena dia udah positif, bilangannya sudah positif. Jadi dia nggak masuk kriteria ke minus. Oke. Nah, itu aja lah cara menggunakannya.